Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada video kali ini pertemuan secara virtual pertama. Kita akan belajar menerjemahkan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 5 dulu ya. Baik. Sebelum ke bismillah, sebelum ke lafaz basmalah, kita ke ta'awudnya dulu atau isti'adzah. Pertama, di sini ada a'udzu. A'udzu, aku berlindung. Tanda akunya ada di depan. Nah, aku berlindung. Aku berlindung. Bi, dengan. Nah, ini arti secara perkatanya ya. Jadi belum disesuaikan dengan konteks kalimat. Jadi perkata aslinya, asli artinya. Bi dengan Allahi, Allah, min dari asyaitoni setan, ar-rajimi yang terkutuk. Nah, biasanya ini kan kita kalau terjemah depak diartikan yang terkutuk ya. Namun ada pendapat lain katanya dirajam seperti itu. Tapi kita mengikuti terjemah depak ya. Baik. Sekarang saya urai perkatanya, apakah ini termasuk isim, fi'il atau huruf. Pertama di sini ini satu kata a'udzu. Nah, ini termasuk fi'il. Fi'il itu kata kerja. Tanda fi'ilnya apa? Yaitu dhammah di depan dan hamzah dhammah di belakang dan hamzah di depan. Hamzah di sini menunjukkan kata ganti aku. Aku sebagai pelaku ya. Aku berlindung. Nah, jadi di sini kata kerja atau fi'il. Bi adalah huruf. Huruf adalah kata selain fi'il dan isim. Huruf adalah kata selain fi'il dan isim. Cirinya apa? Nggak ada ciri. Pokoknya kalau nggak termasuk isim dan fi'il berarti dia huruf. Kalau ditanya ciri secara penulisan, biasanya walaupun nggak semua yang terdiri dari satu huruf hijaiyah itu adalah huruf, nggak semua ya, tapi kebanyakan yang terdiri dari satu huruf adalah ya huruf gitu. Baik, kita lanjut ya. Untuk pembahasan yang lebih dalam nanti di video-video selanjutnya jika sudah menguasai bab-bab awal. Baik. Allahi isim. Tandanya apa? Oh ya, isim adalah kata benda. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu ada banyak jenis kata ya, ada kata benda, kata sifat, kata apalagi keterangan. Kemudian banyak ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab sebenarnya ada kata benda, kata sifat itu ada. Cuma dalam bahasa Arab kata benda, kata sifat dan lain sebagainya, pokoknya selain fi'il dan selain kata kerja dan huruf itu namanya isim. Jadi kata sifat termasuk kata benda atau isim. Jadi kalau dikatakan isim itu kata benda juga enggak mewakili, karena isim itu meliputi kata sifat, kata keterangan dan lain-lain. Pokoknya yang selain kata kerja dan huruf itu. Tandanya apa? Nah, kalau ini tadi nggak ada tandanya ya, huruf ya. Kalau fi'il tadi tandanya secara tulisan tadi sudah saya jelaskan, sedangkan secara makna atau arti adalah kata kerja. Itu gampangnya seperti itu ya. Kalau ini dari segi arti dia adalah kata benda. Jadi semua kata benda adalah isim. Dari segi penulisan di sini ada kasroh. Nah, kata yang diakhiri dengan kasroh itu adalah salah satu tanda isim. Kemudian tanda selanjutnya adalah
ada alif lam. Di sini ada alif kemudian lam ta'rif. Alif lam ini adalah tanda isim. Min. Nah, ini mina ya. Ini aslinya adalah min, nunnya disukun. Kenapa jadi mina? Karena kalau dia min tanpa diharokati, dia ketika diwasol atau disambung dengan asyaitoni, membacanya ini ya, kalau orang Arab gimana membacanya? Minsh, nggak bisa ya. Maka jalan atau cara untuk bisa dibacanya adalah dengan memberi harokat yang sesuai, yaitu fathah. Jadi kalau dia dibaca sendirian tanpa asyaitoni berarti min ya, tapi kalau disambung menjadi minash gitu. Min ini adalah huruf, artinya dari ya, dari segi arti dari itu huruf. Kemudian asyaitoni, ini sudah jelas tadi seperti Allahi, apa tandanya? Iya betul, ada alif lam dan kasroh, diakhiri kasroh, yaitu isim. Ar-rajimi sama ya, alif lam dan kasroh berarti isim. Baik, sekarang saya artikan per kalimatnya ya, atau per susunan kalimatnya. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kita beralih ke ayat pertama. Bismi. Nah, di sini saya memakai mushaf yang terjemah perkata ya, supaya bukan untuk mengintip ya. Ya, ada sih mengintip sedikit gitu ya. Untuk panduan. Saya memilih mushaf perkata terlebih untuk memudahkan saya dalam menjelaskan penggalan-penggalan katanya. Nah, seperti ini ya. Bismi, Allahi. Nah, kadang kan ada orang awam yang belum bisa memenggal ini mana yang termasuk satu kata, mana yang termasuk kata lain. Nah, baik, saya mulai. Bismi ini sebenarnya terdiri dari dua kata, bi dan ismi. Bi artinya dengan, ismi nama. Allahi, Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Nah, di sini saya tadi menerjemahkan dengan pengasih ya, karena kalau terjemah secara umumnya yang lebih masyhur adalah maha pengasih ya. Namun di sini maha pemurah sebenarnya maknanya sama. Baik, kita urai. Bi huruf, ismi isim, tandanya kasroh. Nah, ini ada tanda kasroh ya. Di belakang ya kasrohnya. Kalau kasrohnya di tengah nggak bisa buat ini ya, patokan ya, seperti ini nggak bisa. Jadi tanda kasroh ini harus dilihat dari huruf yang paling belakang. Ini kasroh. Allahi sudah tadi isim ya. Ar-Rahmani ya, sama tandanya alif lam dan kasroh, jadi isim. Ar-Rahimi isim, alif lam dan kasroh. Baik, sekarang terjemah per ayat. Dengan menyebut nama. Nah, tadi kalau perkatakan dengan nama Allah ya. Biasanya kalau terjemah depak kita diberi tambahan menyebut gitu ya. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, lagi juga tambahan ya, kata lagi. Sedangkan di sini sebenarnya tidak ada. Ya. Supaya kalimatnya mudah dimengerti, jadi ada tambahan-tambahan seperti itu. Baik, kita ke ayat kedua. Alhamdu, segala puji atau pujian. Nah, di sini pujian ya artinya. Lillahi, ini dua kata, li dan Allahi. Li, bagi atau untuk, Allahi, Allah, Rabbi, Tuhan. Nah, ada yang
tidak mau menerjemahkan dengan Tuhan. Ini lebih kepada telaah lagi bahwa kata Tuhan itu tidak bisa mewakili arti dari makna dari Rob. Ya, jadi ada yang tetap memakai Rob seperti itu, tidak mau mengartikan dengan Tuhan. Tapi sekali lagi kita memakai terjemahan depak ya, kita mengikuti. Robbi Tuhan, al-alamina semesta alam atau alam semesta ya di sini. Langsung kita urai. Alhamdu di sini ada sudah jelas ya, alif lam di depan. Nah, kalau ada alif lam di depan dia tidak mungkin fi'il, tidak mungkin, dan juga tidak mungkin isim. Jadi mesti tidak mungkin isim, tidak mungkin huruf. Jadi pasti dia isim kalau ada alif lam di depan. Kemudian ini dhammah ini tidak bisa kita jadikan panduan ya, tidak bisa kita jadikan tanda ya, karena fi'il juga tandanya dhammah. Tapi kalau kasrah kita sebutkan tandanya. Kalau dhammah tidak perlu. Jadi kita cuma sebut tanda alif lam. Li huruf. Ya, karena artinya bagi. Allahi ism. Ya, Allahi ini kalau dipisah dari li tulisannya jadi seperti ini ya. Ada alif lamnya, kemudian belakangnya ada kasrah. Rabbi kasrah berarti isim. Kasrah berarti isim. Al-alamina. Nah, ini sudah jelas. Ada alif lam berarti isim. Baik, kita ke ayat selanjutnya. Ar-Rahmani, ya tadi sudah ya di sini. Maha Pengasih, atau boleh diberi yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi sama yang Maha Penyayang. Ar-Rahmani isim ya, ada alif lam dan kasrah. Ar-Rahimi isim juga, tadi sudah di sini. Maliki, oh ya mohon maaf belum saya terjemahkan per ayat ya, dari sini tadi ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi ini kenapa diberi yang, kenapa enggak Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu ya? Kenapa ditambahi yang? Karena dia meneruskan ayat kedua. Ya, di sini alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani, ar-rahmani yang Maha Pengasih. Siapa yang Maha Pengasih? Allah. Ya, jadi ini sebagai kalau saya jelaskan nahunya belum ini ya, secara ininya saja ya. Jadi ini sifatnya Allah. Maka ini Asmaul Husna ya. Asmaul Husna yang tergolong sifat ya, sifatnya Allah. Jadi kita beri yang, misalnya si fulana yang tinggi, misalnya seperti itu kan, pakai yang ya kalau sifatnya seperti itu. Jadi boleh pakai yang, boleh tidak. Tapi pada umumnya kalau sifat atau menerangkan ini Allah ya pakai yang gitu. Kita lanjut. Maliki yang menguasai, atau di sini penguasa ya. Jadi boleh pakai penguasa atau yang menguasai, sama. Yaumi hari, ad-dini pembalasan. Di sini Maliki adalah isim. Tandanya apa? Dari segi tulisan di sini ada kasrah. Ya, kasrah adalah tanda isim. Dari segi makna dia adalah penguasa atau yang menguasai. Jadi kalau terjemah atau artinya itu ada misalnya pencuri, pemukul, kemudian pendebat, nah itu pasti isim. Atau ada yang mencurigai, yang mengawasi, nah biasanya seperti itu adalah isim. Walaupun nanti ada fi'il yang diterjemahkan pakai yang, biasanya itu fi'il yang ada sambungannya dengan kalimat sebelumnya. Tapi tidak selalu ya. Yang biasanya yang itu adalah isim. Jadi kalau mencari tanda-tanda isim,
kita cari tanda secara tulisan dulu. Jika tidak ada, baru kita ke makna. Seperti itu. Maliki isim ya. Yaumi isim. Nah, dia kasroh ya, di akhir kasroh. Ad-dini sudah jelas, ada alif lam berarti isim. Juga ada kasroh. Isimnya. Yang menguasai hari pembalasan. Baik, kita ke ayat 5. Iyaka. Nah, di sini sebenarnya ada dua kata, namun pada tahap awal kita kenalkan ini sebagai satu kata. Ya, kalau di i'rab secara lengkap ini dua kata. Tapi untuk tahap awal kita pakai satu kata karena i'rabnya agak rumit ya. Baik, ini iyaka adalah isim. Maaf, belum diterjemahkan. Iyaka hanya kepadamu. Ka di sini kamu ya. Iyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Tanda kami ada na di depan tanda kami. Kalau aku tandanya a tadi ya. Hamzah fathah. A tandanya a, bukan hamzah ya. Tadi mungkin saya bilangnya hamzah ya. Jadi hamzah fathah ya. Kita pakai istilah a gitu ya. Supaya lebih simple kita menyebutnya. Kalau aku tandanya a di depan. Kalau na di depan tandanya kami. Na'budu kami menyembah. Wa dan iyyaka tadi sudah hanya kepadamu. Nasta'inu. Nah, ada na di depan sama dengan ini. Kami memohon pertolongan. Jadi seperti itu. Baik, kita urai. Iyyaka isim. Ya, kenapa isim? Karena kita anggaplah ini ada kata gantinya ya. Kata ganti orang itu termasuk isim atau kata ganti benda. Semuanya isim. Kata ganti adalah termasuk isim. Na'budu fi'il. Kenapa fi'il? Pertama, tanda. Ada na di depan dan dhammah di belakang. Ini adalah tanda fi'il seperti ini. A di depan aku, kemudian dhammah di belakang. Ini juga sama ya fi'ilnya. Kemudian tanda apa lagi? Kalau mungkin ini kok mirip isim ya. Isim kan juga bisa dhammah ya. Isim juga depannya ada yang na gitu kan. Nah, ini bisa kita pakai dari segi arti. Artinya kan menyembah. Menyembah kan kata kerja. Nah, kemudian ada ininya juga, pelakunya juga, kami gitu. Jadi ada juga isim yang diartikan sebagai kata kerja. Itu ada. Tapi dia tidak memiliki ciri yang ini, tidak memiliki pelaku yang tertulis di situ. Pelaku yang tertulis atau tertanda di situ. Nah, kalau di sini kan ada na ya. Kemudian ini ada a. Nah, ini pelakunya tertanda atau tertulis. Nah, ini cirinya fi'il. Kalau nanti ketemu isim yang artinya kata kerja, silahkan dicari apakah ada tanda-tanda pelaku di situ. Kalau tidak ada berarti dia isim. Tapi kalau ada berarti dia fi'il. Seperti itu. Wa huruf. Ya, artinya dan ya, huruf. Iyyaka isim sama seperti ini. Nah, kemudian ini nasta'inu. Nah, sama dengan ini ya. Tandanya ada na di depan dan dhammah di belakang. Kemudian ini ada lagi tanda yang mirip dengan isim. Nah, ini fi'il ya, ini fi'il. Tapi ada tanda yang mirip dengan isim yaitu ya nun. Ya nun di belakang. Di sini ada ya nun di belakang. Nah, sama ya. Ini adalah tanda jamak. Ini juga tanda jamak. Jadi dia tanda jamak. Mohon maaf. Ini bukan tanda jamak ya di sini ya. Tapi memang ada kata di mana dia memakai ya nun. Tapi kalau fi'il bukan ya nun, biasanya waw nun.
Ada juga ya'nun, tapi kalau di sini bukan ya, tadi saya salah, mohon maaf. Jadi di sini ini asli katanya, ya'nun ini asli. Ista'ana, yasta'inu, nasta'inu, seperti itu ya i'rabnya tasrifnya. Jadi ini asli ya. Nanti jika ketemu fiil yang belakangnya ada ya'nun, wawnun, nah itu nanti kita bahas ya. Kita sedikit-sedikit dulu. Baik, untuk pelajaran atau pertemuan pertama, video pertama ya, cukup seperti ini dulu. Oh iya, mohon maaf ya, lupa terusnya. Saya artikan dulu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baik, untuk video selanjutnya kita akan selesaikan suratul Fatihah. Jika ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas dengan video seperti ini ya, kurang lebih ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.